para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam sesi terakhir kita membahas tentang companies and the customers who hate them. Tentunya kita tidak ingin customers kita hate us atau membenci kita, tetapi kita ingin customers kita mencintai kita, sehingga ada buku ini, Love Thai Customer, ya. Oke, kita akan belajar bagaimana tips dari Pak Hari Sasongko untuk membuat customers dari GE Money loves GE Money gitu Pak ya. Bukan loves Pak Hari Sasongko sih, loves the GE Money Pak ya. So how do you make your customers love GE Money? Tentunya kalau mereka mencintai GE Money, they will stay there, they will be loyal. Bukannya loyal tetap subscription aja, tetapi mereka akan pakai terus. Apa sih Pak yang paling penting points-nya that makes your customers loyal to your company? Satu itu kita itu harus bersikap dan benar-benar itu fokus pada customer, kebutuhan customer. Kita sebutnya kalau di GE Money kita sebut customer centricity, ya. Caranya Pak? Oh ya, itu bermacam-macam caranya ya. Itu satu inisiatif malah global ya, dimana itu betul-betul sebetulnya kita itu even untuk come up dengan value proposition itu kita itu sebetulnya itu gali dari customer ya. Kebutuhan customer itu apa, kita mengerti. Kadang-kadang customer itu tidak bisa menjabarkan kebutuhannya, tetapi dari kita interview, dari kita mengamati apa segala, kita ini sebetulnya kebutuhan yang sebetulnya belum terpenuhi ya kan. Dalam hal ini misalnya kita lihat customer itu sekarang itu gejalanya itu kurang loyal pada satu toko grocery ya, dia lebih loyal kepada di mana diskonnya ada ya, sehingga kita come up dengan produk di mana dia selain diskonnya bisa di mana-mana, masih mendapatkan keuntungan benefit lagi dengan menggunakan kartu kredit GE Money Shopping Card. Jadi tidak terikat pada retailer satu ini ya. Itu adalah satu contohnya di mana ini. Dan kemudian kita juga benar-benar melihat bagaimana kita berkomunikasi mengenai marketingnya, di mana kita benar-benar bisa mengcapture atau berkomunikasi sebaik mungkin nasabah melalui satu yang kita sebut marketing mix ya. Apakah marketing mix itu ya misalnya cuma above the line, below the line, customer communication dan sebagainya, sehingga apa yang kita offer sebagai solusi itu sangat jelas kepada si nasabah ini. Yes. Nah, untuk yang part dari topik kita hari ini itu kita menghindari customers untuk membenci kita. Seringkali customers itu membenci kita, menurut kita ya emang you salah sendiri, kenapa you menunggak pembayaran ataupun mencicil pembayaran sehingga you harus membayar bunga, sekarang bilangnya nggak mampu begitu ya. But as a company kita juga nggak bisa bilang begitu, karena mereka akan merasa membenci, kemudian cerita ke yang lain-lain di website lah, di SMS atau cerita ke teman-teman, wah ini company membuat saya jadi nggak mampu bayar. And that thing juga it will affect the whole industry, bahwa yang namanya credit card company itu tidak baik, ataupun credit card is an evil gitu ya. Ada orang yang benar-benar nggak mau pakai credit card karena merasa itu evil gitu ya. Nah, tadi Pak Hari katakan ada yang act dari responsible lending untuk mengelola orang yang punya kemacetan di sini. It's a good idea Pak, tapi act-nya gimana Pak? Saya pecah sedikit ya. Tadi kan kita udah ngomong di depan customer masuk, value dengan being customer focus, customer centric, itu kita keluar dengan value proposition. Sebelum sampai dia ke sini, saya mungkin ngomong tengahnya dulu, yaitu gimana kita meningkatkan loyalitas nasabah ya kan. Di hampir semua credit card issuer kalau boleh dikata itu pasti ada bagian loyalty. Jadi benar-benar itu yang bertanggung jawab meningkatkan loyalitas si customer supaya mereka lebih mencintai kita. Makanya mungkin pemegang kartu kredit pernah mendapat offer, ini loyalty itu bisa berupa diskon, bisa berupa mendapatkan sesuatu hadiah, bisa ulang tahun dikasih selamat atau mendapatkan voucher dan sebagainya. Caranya macam-macam ya kan. Dan sekarang lebih sophisticated lagi, kita juga mau make sure waktu kita meningkatkan loyalitas, kita meningkatkan loyalitas nasabah yang mampu ya kan. Jadi dari kita lihat performance-nya baik, kita beri offer
Yang kurang baik kita mungkin tunda dulu offernya. Nah, setelah dia loyal dan sebagainya itu muncullah di back endnya itu, apakah happy ending atau nggak happy ending. Andai kata dia happy ending, the customer loyal, performance-nya baik, saya rasa happy ending namanya, happy ending. No problem, right? Ya kan. Nah, ada sebagian kecil ya, dan harusnya sebagian kecil tentunya, kalau sebagian besar company-nya bangkrut. Sebagian kecil yang mungkin akan bermasalah. Nah, untuk itu dulu mungkin adalah ya kalau masalah nanti kita selesaikan saja, gitu ya. Maksudnya ya gimana ntar nanti kita tagih lah atau apa segala ya. Nah, bedanya sekarang itu buat company seperti kami itu G-Money ya, itu global pun ya, globally kita itu sudah mempunyai rencana, jadi mempunyai definite action plan di mana kita itu berusaha membantu nasabah sedini mungkin bila begitu ada simptom dia bermasalah. Ya. Jadi kita istilahnya ada relief program yang sebelum produk itu diluncurkan kita sudah harus siap. Ya. Nah, itu bedanya. Jadi contohnya bukan gimana antar. Gimana, Pak? Jadi kita harus bisa jadi ini kita harus bisa membantu customer. Misalnya, saya tidak mampu membayar sekian, kita restructure. Ya kan? Jadi kita restructure dengan mungkin bunga yang lebih rendah atau apa gitu kan, untuk membantu si nasabah itu menyelesaikan kewajibannya. Ya kan, itu bisa restructure, bisa juga ada mungkin diskon program dan sebagainya. Tapi itu dari awal harus sudah kita siapkan. Lebih baik di prevent ya, di prevention dan diadres sedini mungkin. Dan diadres sedini mungkin. Sehingga si nasabah nggak terjeblos lebih dalam lah dalam hal ini. Baik, Oke, thank you Pak Hari Sasongko, CEO and President Director dari GE Indonesia, ya, G-Money Indonesia. Yes, para business leaders dan intellectual business community, kita tahu bahwa konsep customer satisfaction ini kembali kita bicarakan semua itu orang mengerti, dan seringkali secara normatif setiap CEO, setiap perusahaan itu tahu banget yang namanya customer satisfaction. Pertanyaannya lebih pada bukan apakah Anda tahu, tetapi apakah sebenarnya di lapangan Anda mempraktekkan atau tidak. Ya, seringkali customers itu tahu normatif, kemudian ternyata di lapangan itu tidak mencerminkan aktivitas-aktivitas yang membuat customers itu loyal atau happy. Nah, checklistnya, apakah perusahaan Anda hanya tahu tapi tidak melakukannya? Anda bisa cek perusahaan Anda. Ada 4 checklist yang di sini yang Anda bisa pakai. Checklist yang pertama, pertanyaan yang pertama kepada Anda dan perusahaan Anda. Secara jujur Anda menjawab, apakah customers Anda yang the most profitable customers itu adalah customers yang mempunyai paling banyak komplain. Kalau itu terjadi, hati-hati. Jangan-jangan Anda exploit, Anda punya customers yang loyal, yang most profitable, sehingga sebenarnya itu membuat mereka discomfort. Sebenarnya mereka tidak suka. Itu berarti mereka merasa menjadi perahan Anda. Ya. Sesungguhnya most profitable customers itu harusnya mempunyai komplain yang paling rendah. Nah, itu berarti Anda sudah benar. Checklist question yang kedua, coba Anda lihat lagi rules atau regulation yang Anda berikan kepada customers Anda. Apakah di antara rules itu Anda ada rules yang sengaja atau tidak sengaja yang Anda taruh di sana yang dinamakan rules to break. Maksudnya adalah rules itu ditaruh supaya orang tabrak. Setelah orang tabrak kena penalti, kan penalti itu merupakan sumber penghasilan buat Anda dan Anda suka itu, atau merupakan bagian yang cukup signifikan di dalam penghasilan Anda atau dalam profit Anda. Kalau itu ada di dalam rules dari perusahaan Anda, hati-hati, itu bisa menimbulkan kebencian customers di belakang hari terhadap perusahaan Anda. Checklist question nomor 3 ya. Apakah dengan subtly ya, dengan kelihatannya tidak sengaja kita support customers kita untuk break the rules untuk to get the profit.
Maksudnya kita support customers kita untuk break terus adalah misalnya kita tahu customers kita di dalam target customers kita mungkin punya credit card misalnya 3 atau 4, dan untuk punya 3 dan 4 banyak orang bisa lupa misalnya. Nah, kita tidak mengambil tindakan pencegahan misalnya untuk memberikan SMS supaya mereka nggak lupa, tetapi kita biarinin aja, karena begitu dia lupa, ya, mereka akan membayar penalti, dan penalti itu merupakan profit buat kita misalnya. Nah, itu tidak baik, karena itu membuat customers itu akan, walaupun kesalahan dia akan jengkel juga kepada company. Kenapa company-nya tidak memperingatkan saya sebelumnya supaya saya nggak lupa misalnya. Ya. Checklist nomor 4, ya. Apakah seringkali kita menggunakan kontrak, ya, kita menggunakan kontrak untuk mengikat customers kita supaya customers kita tidak pindah ke kompetitor kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kontrak, berarti kita mengandalkan kekuatan penalti kita supaya customers tidak pindah, dan itu bukan point customers itu untuk loyal. Kalau customers loyal tanpa di penalti pun dia tidak akan pindah, ya. Di penalti pun dia akan pindah, ya. Kalau Anda mencoba untuk retain your customers loyalty dengan kontrak, dan Anda itu senjatanya adalah kontrak, berarti you are not good enough to retain your customers loyalty dengan benefits, ya. Nah, jadi dengan 4 checklist tersebut Anda bisa cek apakah customers Anda potensial untuk dibenci oleh customers atau tidak. Karena sesungguhnya yang kita cari adalah customers mencintai kita, atau love Thai customers. Demikian para business leaders dan intellectual business community, kita akan jumpa lagi di dalam program CEO Reference di minggu depan.